Ternyata untuk pembangunan tol Jogja Bawen seksi 3 di wilayah Ring Road Utara ini nanti akan melewati bangunan ataupun makam keramat ya. Simak lebih lanjut di channel ini. Kita akan mulai perjalanan di pagi hari ini dari area Jalan Magelang ya. Jalan Magelang ini kita akan berbelok ke kiri, tepatnya di samping flyover Jambor. Di sana ternyata ada pohon beringin yang cukup besar dan di bawahnya ada makam keramat yang kalau dicari-cari informasi merupakan makam keramat peninggalan tokoh pada zamannya. Kita geser ke depan lagi. Di depan ini ternyata sedang proses pengerjaan sondir atau penelitian terhadap struktur tanah yang ada di bawahnya. Biasanya digunakan untuk proses pembuatan bangunan. Di area flyover Jambor ini beberapa titik sondir sedang dikerjakan oleh beberapa pekerja bangunan. Selanjutnya kita akan geser ke area Monumen Jogja kembali. Kita lihat di area Monjali ini di parkir busnya, kita lihat di warna merah ini juga terpotong cukup banyak ya. Sedangkan kalau di pintu masuk Monumen Jogja kembali sendiri, terlihat pas di depan pintu masuk ada tiang merah, artinya batas untuk tol elevate ada di area tersebut. Di perempatan Jalan Monjali sendiri, kita lihat ada tiang tol di utara pos pantau polisi, yang artinya memang untuk tol melayang berada atau geser agak ke utara dari Jalan Ring Road Utara. Untuk makam yang kedua yang kemungkinan akan dilewati oleh tol melayang, yakni di Bokong Lor ya, di pinggir jalan. Ini ada makam dari warga di Bokong Lor. Dari media yang saya baca menginformasikan bahwa ruas tol Jogja Solo seluruhnya akan dibangun di atas jalan yang sudah ada dengan konstruksi melayang atau elevate ya. Utamanya untuk penghubung antara tol Bawen Jogja dan Jogja Solo di Ring Road Utara. Nah, kalau tanpa dibuat melayang, dipastikan maka kepadatan di Ring Road Utara akan semakin menjadi-jadi. Sesuai dengan dikatakan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda DIY, Bapak Munarto menyampaikan bahwa penyambung antara kedua ruas tol di jalan existing semuanya kemungkinan akan elevate, sehingga di sepanjang Ring Road Utara nanti akan ada jalan layang. Kecuali kalau yang di Monjali ya, nanti kita akan perdalam lagi yang akan dilakukan rekayasa teknis di area Monjali. Kita lanjut dulu. Nah, di samping Hotel Lafayette ini nantinya tol akan berdampingan di atas tol yang berada di depan Hotel Lafayette. Untuk tol akan sedikit berbelok saja dan akan pindah di sebelah kanan kita nantinya menuju ke perempatan Jalan Avandi. Update kembali berdasarkan peta trase Jogja Solo yang diperoleh dari Solo Pos, nanti setidaknya ada 4
akses keluar masuk jalan tol. Yang pertama di RAM kawasan Maguwarjo, kedua RAM UPN, ketiga RAM Monjali, dan yang terakhir RAM 4 di Trihanggo. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Oke, di perempatan Jalan Avandi Ring Road, untuk tiang tol nanti akan geser ke arah utara, nantinya akan menuju ke arah timur, mepet ke arah utara di jalur sebelah utara di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta hingga di depan RSCH, terus ke arah timur ya. Di Condong Catur, proyek tol ini akan membentang sekitar 3 km. Area kampus yang terdampak antara lain Universitas Amikom, Stikes Guna Bangsa, UPN Veteran yang berada di pinggir Ring Road. Yang paling besar adalah UPN, tapi tidak kena semuanya, paling hanya halamannya. Yang paling banyak adalah ruko. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan atau PJBH Tol Yogyakarta Solo, Bapak Toto Wijayanto. Jogja Solo seksi 2 yang menghubungkan mulai dari Trihanggo hingga Junction Sleman titik Toati Melati menjadi lokasi yang sangat strategis ya, karena memang area ini adalah area kota sebenarnya walaupun berada di geografis di Kabupaten Sleman. Posisinya nanti akan menghubungkan dengan ruas jalan tol Jogja Bawen. Sejauh ini untuk pengadaan tanah di seksi 2 yang melintas di 3 kelurahan yakni Trihanggo, Tlogowati, Tirtoati masih terus berproses. Dari 3 kelurahan tersebut sudah menyelesaikan tahapan musyawarah ya. Untuk Trihanggo sendiri kini memasuki tahap validasi data. Tlogowati proses kelengkapan berkas, sedang di Tirtoati 4 dari 7 padukan sudah memasuki tahap pembayaran. Kita sudah berada di ujung timur di wilayah Ring Road Utara di sebelah timur. Di area ini tepatnya di area SMK 1 Depok, dan juga yang menjadi ikon adalah Inside Hotel Yogyakarta yang berada di Ring Road Utara.
Tinggal di ujung sini nanti akan berbelok ke arah utara. Ada juga pom bensin di sini. Yang di sebelahnya nanti akan dilewati oleh tol. Jadi area ini adalah ujung paling timur untuk tol Jogja Solo yang elevate ya di atas Ring Road Utara ya. Kita akan coba geser lagi ke barat untuk kembali melanjutkan perjalanan menyusuri Ring Road Utara. Dari harian Jogja.com dirilis bahwa jalan tol Jogja yang dibangun DIY nanti akan dibagi dalam beberapa seksi, di antaranya untuk tol yang melintasi Ring Road Utara. Nah, untuk Ring Road Utara sendiri nanti tol akan dibangun melayang ya, kecuali di perempatan Monjali, karena memang di area ini nanti menjadi salah satu sumber imajiner atau sumber filosofi daerah istimewa Yogyakarta yang menghubungkan antara Merapi, Tugu Jogja, Keraton Yogyakarta hingga Nanning Selatan hingga Laut Selatan. Tol Jogja Solo seksi 2 nanti dari Maguwo hingga Gamping akan melewati Ring Road Utara Jogja. Nanti direncanakan akan mulai dibangun kuartal pertama tahun 2025. Jadi masih lama ya, tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan oleh pejabat Humas Jogja Solo Marga Makmur JMM Bapak Rahmat Jasiman beberapa waktu yang lalu. Dia menjelaskan sampai saat ini pembebasan tol Jogja Solo seksi 1 sudah 34%-nya. Sebelumnya Ahmad Idi selalu Corporate Communication PT JMM optimis pembangunan tol Jogja Solo tahap pertama akan rampung di tahun 2024. Target itu sudah sesuai dengan harapan dari Menteri PUPR bahwa triwulan pertama 2024 semua proyek infrastruktur sudah rampung ya. Sesuai dengan jadwal pembebasan tol Jogja Solo tahap pertama dilakukan sejak triwulan pertama tahun 2021 yang lalu hingga triwulan ketiga tahun 2022, dan pekerjaan konstruksi dilakukan sejak triwulan pertama 2021 hingga triwulan kedua tahun 2024. Maratonnya total ya yang dibutuhkan nanti. Perkiraan di tahun 2025 kita akan bisa menikmati jalan tol. Kembali membahas terkait dengan tol yang melewati Jalan Monjali di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman ya. Diketahui bahwa area ini menjadi salah satu area filosofis yang ada di Yogyakarta ya. Kalau kita flashback, sebagaimana diketahui bahwa pembangunan Keraton Yogyakarta yang dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I memiliki filosofi yang sangat tinggi,
Ini dapat dilihat secara geografis, letak Keraton Yogyakarta berada di antara bentang arah utara dan selatan, antara Merapi di utara dan juga Laut Selatan yang ada di bagian selatan dengan Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Di area Sumbu Filosofi ada Tugu Golonggiling, Pal Putih atau Tugu Jogja yang bisa dilihat sekarang ini di sisi utara keraton, dan juga di area selatan keraton terdapat Panggung Krapyak yang sering disebut sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta. Unsur ini juga sejajar dengan garis lurus antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan yang kemudian disebut sebagai Sumbu Imajiner. Jadi kalau Sumbu Imajiner itu ada unsur Gunung Merapi dan Laut Selatan. Kalau Sumbu Filosofi itu hanya dari Tugu, Keraton hingga Panggung Krapyak saja ya. Keberadaan proyektor yang melintasi daerah istimewa Yogyakarta mau tidak mau akan melewati garis imajiner ini. Sejak awal, Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mewanti-wanti agar pembangunan tol yang melewati DIY agar memperhatikan keberadaan garis imajiner kota Yogyakarta ini. Akhirnya disepakati bahwa titik yang berada di garis imajiner, tepatnya yang ada di Perempatan Menjali, titiknya akan dibangun at grade atau tidak melayang ya, sehingga tidak akan memotong garis sumbu imajiner tersebut. Kembali lagi kita melanjutkan perjalanan kita menelusuri area Ring Road Utara. Beberapa usaha bisnis semisal Sewu Padi Mas ini juga tidak terkena dampak secara langsung ya untuk tol ini, karena memang untuk badak merahnya berada pas di pinggir jalan. Juga untuk area Al-Azhar dan juga untuk area asrama haji, untuk patoknya berada di halaman asrama haji Yogyakarta. Perjalanan kita dilanjut melewati area Monumen Jogja Kembali. Tadi sudah kita informasikan bahwa untuk Monumen Jogja Kembali hanya terdampak di halaman saja ya, tidak terdampak pada fungsi bangunan museum itu sendiri. Di depan kita lihat di gerbang pintu masuk Monumen Jogja Kembali terdapat patok merah ya. Kita geser ke sebelah barat di flyover Jombor. Kita tadi mulai dari flyover Jombor tadi, kita akan menyeberang ke barat kembali untuk menuju ke daerah Universitas Teknologi Yogyakarta.
universitas ini yang berada di Kecamatan Melati. Kita lihat untuk patok merahnya berada di trotoar, sehingga secara umum kemungkinan besar dipastikan tidak akan terdampak secara langsung untuk tiang pancang ya yang berada di Ring Road Utara ini, atau tepatnya di sebelah barat flyover Jember. Kita akan menuju ke area perempatan Jalan Kabupaten. Di area ini kita dapat melihat titik sondir yang digunakan untuk mengambil sampel tanah untuk dilakukan penelitian terhadap kandungan tanah yang nantinya menjadi hasil rujukan untuk pembangunan tiang tol. Di sebelah barat ini adalah akhir dari batas barat tol yang melewati area Ring Road Utara. Nantinya dari sini akan langsung menyeberang ke barat menuju ke area Sanggraan di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Sekian dulu penelusuran kita di kesempatan hari ini di ruas tol Ring Road Utara. Terima kasih.